Kemudian yang memprihatinkan adalah adanya suatu oknum Habib, nggak perlulah kita sebut namanya, yang menyatakan bahwasanya tokoh yang melakukan pembelokan sejarah atau silsilah atau tanda kutip ya begal nasab atau begal kuburan ini dinyatakan tuh memiliki kemampuan ronsen makam dan juga kemampuan ilmu atau data yang lebih daripada pihak Keraton Jogja bahkan. Nah itu kami sangat prihatin karena pihak Keraton Jogja ini adalah yang penjaga adat dan budaya, merupakan kesultanan yang masih eksis sampai dengan sekarang, bahkan menjadi daerah istimewa. Sehingga bila mana ada yang menyatakan lebih tahu daripada pihak keraton atau orang keraton, itu buktinya kalau memang dia lebih tahu, semestinya bukanlah baru menemukan makam dan baru ngebangun. Tapi kalau misalkan dirinya atau keluarganya sudah tahu daripada pihak keraton, mestinya keluarganya dari dulu turun-temurun sudah menjaga makam-makam leluhurnya. Tapi nyatanya ini baru menemukan makam di Semarang, baru dibangun. Nah, dengan menemukan ini tidak bisa kita sebut dia lebih tahu daripada pihak keraton. Karena kalau pihak keraton turun-temurun menjaganya. Nah, sebagai bukti saja tokoh yang bernama Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat yang merupakan putra daripada Tumenggung Jayaningrat dan menantu daripada Sultan Hamengkubuwono II. Dari ibunya beliau ini adalah putri daripada Sultan Hamengkubuwono I. Aslinya beliau ini seorang pahlawan yang berjasa dalam peristiwa Geger Sepehi dan dimakamkan tuh aslinya itu adalah di makam Jajaran Bantul Jogja. Nah, bukan di Semarang. Nah, pihak Keraton Jogja itu memakamkan beliau di Jajaran Bantul itu merupakan makam keluarga besar beliau sebagai terah keturunan daripada keluarga Krian, atas lagi nanti ke Adipati Pragola dan juga ke Ki Ageng Ngerang, bukan keturunan Bin Yahya yang ngarang-ngarang. Dan itu terjadi ada dua pembelokan. Jadi Sumodiningratnya itu sendiri di Semarang dialiaskan sebagai Habib Hasan bin Toha bin Yahya, sedangkan di makam aslinya dibelokkan menjadi Habib Ahmad bin Toha bin Yahya, seakan-akan bersaudara. Padahal aslinya beliau ya bukan ke bin Yahya, tadi yang saya sebutkan tadi, dan bermakam asli di Jajaran Bantul Jogja. Kalau yang di Semarang itu konon awalnya adalah makam daripada Syekh Kramat Jati, kemudian diklaim menjadi makam Habib Hasan bin Toha bin Yahya. Nah, diklaim lagi dialiaskan sebagai Singobarong alias Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Jadi pengaliasan ini membuat makin rancu karena sebenarnya aslinya beliau makam di Jajaran Bantul ini dibikin Sumodiningrat tuh seakan-akan di Semarang, yang di Jogja seakan-akan saudaranya. Dan tambah rancu lagi dengan adanya Pangeran Diponegoro juga dibelokkan menjadi Habib Hamid bin Toha bin Yahya yang seakan-akan saling bersaudara ini. Padahal kalau Pangeran Diponegoro aslinya adalah putra daripada Sultan Hamengkubuwono yang ketiga. Nah, jadi ini akan membuat kita bingung karena Sumodiningrat itu adalah anak Jayaningrat, sedangkan Diponegoro anak Hamengkubuwono III tiba-tiba dibelokkan sebagai anak daripada Habib Toha bin Yahya. Jadi nasabnya jadi belok gitu. Dan ini melibatkan beberapa keluarga yang berbeda-beda. Padahal Pangeran Diponegoro adalah keponakan dari bibinya Sumodiningrat, karena Sumodiningrat memiliki istri Putri HB2 yang bersaudara dengan HB3, berputra Pangeran Diponegoro. Jadi Pangeran Diponegoro dengan Sumodiningrat itu paman dengan keponakan ya. Jadi istrinya beliau adalah bibinya Pangeran Diponegoro. Nah, ini serba dibelokkan menjadi anak Habib Toha bin Yahya. Nah, ini merupakan suatu hal yang memprihatinkan. Bila mana mereka ini menyatakan lebih tahu dari pihak keraton, tunjukkan bukti datanya. Karena pihak keraton itu memiliki data penjagaan yang primer dan data-data primer, data-data mayor. Contohnya untuk silsilah keluarga Sumodiningrat ini tercatat dalam data serat silsilah leluhur ing Kadenurian Jogja. Juga ada babat Sepehi, apalagi Pangeran Diponegoro, ada babat Diponegoro yang beliau tulis langsung. Dan sejarawannya pun juga banyak, dari pihak di UIN Kalijaga juga ada, Gajah Mada ada, bahkan Profesor Peter Carey pun juga ada. Dan juga data tentang masalah Sumodiningrat itu tercatat dalam data primer yang menuliskan itu adalah Pangeran Mangkudiningrat bin Hamengkubuwono II yang merupakan saudara iparnya. Datanya benar-benar primer, bahwasanya tidak ada di Semarang tuh nggak ada, adanya di makam Jajaran Bantul Jogja. Jadi kita prihatin sekali bila mana ada pembelokan tersebut. Dan tidak hanya itu, juga tokoh
Panembahan Giriloyo Raja Cirebon, yang kalau dalam data Cirebon merupakan menantu daripada Susunan Amangkurat I Mataram, makamnya itu sempat dipublis ke publik sebagai makam daripada Habib Muhammad Qodi bin Yahya. Nah, ini juga merupakan keprihatinan bagi kami. Tidak hanya itu saja, ada lagi yang marga-marga lain Ba'alawi, ada Bafakih atau Alaidrus. Contoh juga yang kami juga dapatkan data dari keluarga Jogja, juga ada seorang makam Abdurrahman Alaidrus tapi dialiaskan kepada Ki Juru Mertani yang pertama. Padahal Ki Juru Mertani yang pertama ini beliau adalah terah daripada Sunan Giri ke Wali Songo. Sehingga harusnya itu ke Sunan Giri itu harusnya terahnya ke Al-Jalani Al-Hasani, dibelokkan kepada Alaidrus. Setelah itu ada lagi makam Panembahan Karanglo. Itu yang sebenarnya terah kepada Raden Patah Demak. Andai kata dianggap sebagai Bafakih atau ke bin Yahya atau nyambung ke Rasul, mestinya daripada mertuanya Raden Patah Demak yang merupakan Sunan Ampel, bukan ke Bafakih atau ke bin Yahya. Tambahan lagi juga kami dapat kabar daripada saudara-saudara kami, makam daripada Panembahan Bodo, yang sebenarnya beliau itu adalah terah daripada Arya Damar Palembang bin Raja Majapahit. Itu pun juga dibelokkan. Jadi ada banyak kasus-kasus yang terjadi pembelokan nasab sejarah dan silsilah. Ini beloknya belok kanan apa belok kiri? Wah, kemana-mana ini. Kalau belok kanan, tolong segera belok kiri. Kalau belok kiri, tolong segera belok kanan. Kalau tidak bisa nyobros. Bahkan saya habis dapat kabar lagi. Sepakat. Habib Hasan yang lagi dipermasalahkan di Semarang, ini saya dengar dari saudara Banten juga sudah mulai dibelokkan di Pandeglang makamnya. Jadi ada Habib Hasan bin Yahya, ini sudah mulai dikabarkan ada makamnya pula di Pandeglang, Banten. Nah, ini merupakan suatu kerancuan. Bahkan juga kita dapatkan kabar juga Syekh Yusuf Makassar pun juga di bin Yahyakan juga. Jadi ya kami harap tolonglah berhenti untuk melakukan pembelokan sejarah dan silsilah. Ya memang kalau kami di sini yang lebih terkena dampak langsung dari pihak keluarga Jogja. Kami di sini karena mewakili keluarga Banten sifatnya hanya prihatin, ikut prihatin karena ini kami meskipun tidak langsung dibelokkan tapi oleh keluarga yang Jogja yang ibaratnya juga telah dibelokkan, tapi saya juga dari garis ibu juga keturunan Pangeran Diponegoro sehingga ikut prihatin atas terjadinya pembelokan sejarah dan silsilah ini. Jadi kami harapkan ini bisa berhenti dan sadar, insyaf, minta maaf kepada publik, minta maaf kepada keluarga Jogja dan keluarga keturunan yang asli. Karena apabila ini diteruskan, ini akan mengkaburkan yang kasihani keluarga aslinya. Jadi seakan-akan beliau-beliau oknum tersebut sebagai keturunan aslinya, sedangkan keturunan yang benar-benar asli, yang punya kekancingan dari kata Jogja, itu akan dianggap palsu nantinya. Jadi padahal untuk Sumodiningrat masih ada keturunan aslinya, yang saya kenal tuh Mas Budi itu beliau tuh keturunan Sumodiningrat tapi dari istri yang terah Madiun. Karena dalam data primer Serat Sarasilah leluhur ing Kadanurjan Jogja, Sumodiningrat ini dengan pernikahan dengan Putri Hamengkubuwono II tidak berketurunan, boten puputro dalam datanya. Jadi punya keturunannya dari istri yang lain yang dari Madiun. Nah, ini keturunannya masih ada sampai sekarang. Nah, kalau ini dicangkok oleh keluarga Habib, nanti yang disangka masyarakat itu yang keturunan aslinya itu sang Habib tersebut, padahal aslinya bukan. Begitu juga Pangeran Diponegoro, keturunannya banyak sekali. Jadi jangan sampai ini semua jadi pembelokan dan merugikan orang lain. Nah, kalau ini sudah menjadi merugikan orang lain, ya mohon maklum, ketika suatu pengakuan nasab merugikan orang lain, maka harus diungkap ke publik atau harus diungkap kesalahan-kesalahan tersebut untuk diluruskan. Termasuk bahwasanya nasab itu juga tidak betul para Habib ini bersambung kepada Rasulullah. Malahan secara tes genetik ternyata bersambungnya kepada dengan haplogrup G ke Yahudi Khazar yang merupakan terah Kaukasus. Nah, ini kita buka karena sudah ada kezaliman-kezaliman dari zaman ke zaman. Nah, dalam ilmu Islam itu pada dasarnya pengakuan nasab atau klaim atau suatu nasab apabila tidak merugikan orang lain, ya kita akan jaga, nggak perlu kita buka aibnya. Karena apabila kita sifatnya tidak berhati-hati sesuai dengan real hukum agama dan negara, apabila kita mengungkapkan suatu hal tersebut tanpa hujah yang benar, tanpa bukti, tanpa saksi, dosanya sebagaimana qazaf,
yang seperti menuduh zina tanpa bukti saksi. Tapi kalau ada hujah yang tepat, karena misalkan memberikan orang lain, sebagaimana dalam ilmu waris kan, kalau ada suatu persidangan waris antara yang mengaku sebagai ahli waris yang sah sama yang palsu, ketika bisa berdampak memberikan orang lain, maka hakim ini berhak untuk meragukan salah satunya, menelitinya, dan apabila ada yang palsu ya harus dinyatakan palsu. Nah begitu pula sebenarnya apabila para Ba'alawi ini tidak merugikan umum, tidak merugikan orang lain, mau mengaku anak Tuhan Bapak kek, mau mengaku anak Superman kek, itu silakan aja, hak masing-masing. Mau ngaku cucu Nabi Muhammad, ya itu kalau seandainya tidak merugikan orang lain, mungkin kami juga akan diam-diam saja. Tapi permasalahannya ini sudah merugikan umum, merugikan bangsa kita. Bahkan dalam kajian kami, tindakan kezaliman merugikan umum ini sudah terjadi dari zaman ke zaman. Ya tadi Kiai Imad juga sudah menjelaskan adanya pencakokan yang tidak betul, ada kekosongan riwayat selama 5 abad dalam penelitian beliau. Dan itu adalah kalau dimasehikan itu baru di abad 10 Hijriah ya, Kak Haji ya, atau kalau dimasehikan sekitar abad 15 Masehi. Itu adalah kezaliman pertama di mana mulai adanya pencakokan nasab yang sehingga bisa menjadi pembodohan umat. Nah, kemudian di Nusantara ini saja di abad 18 ini sudah ada oknumnya, yaitu Ratu Syarifah Fatimah dan keponakannya itu melakukan kudeta atas tahta Kesultanan Banten di tahun 1750 dan dilawan oleh Kiai Tapa dan Tubagus Buang, sehingga perlawanan tersebut berhasil menggulingkan kekuasaan Ba'alawi yang sempat mengkudeta di tahun 1752. Itu kezaliman di abad 18. Di abad ke-19, kezaliman yang terjadi adalah suatu oknum Habib, kita sebut saja Habib Usman bin Yahya Mufti Betawi. Ini beliau mengeluarkan fatwa, ya ada yang disebut beliau sebagai antek Belanda, ada yang menyebut beliau sebagai PNS-nya, penjajah Belanda, atau ini mengeluarkan fatwa yang sifatnya ketika ada para pejuang-pejuang dari kiai-kiai Nusantara, misalkan di Banten dan lain-lain, ini mengeluarkan fatwa jihad. Nah, beliau bahkan sebaliknya, bahwasanya perlawanan kepada penjajah Hindia Belanda ini tidak memenuhi syarat sebagai jihad. Jadi beliau melemahkannya sehingga terjadilah perpecahan di umat. Kalau misalkan mau melawan penjajah Belanda yang semestinya itu adalah jihad menurut Kiai Nusantara, dalam pandangan fatwa beliau malah sebagai seorang tindakan pemberontakan. Nah, tapi ini juga aneh. Nantinya kan Habib Usman bin Yahya ini, ya mohon maaf, punya keturunan merupakan istri daripada Habib Rizik bin Syihab. Nah, kalau Habib Rizik bin Syihab malahan sebaliknya, bahwasanya melawan pemerintahan yang sah malah sebagai jihad gitu. Nah, ini sebuah suatu hal yang kita sayangkan. Kenapa pemerintahan yang sah yang ibaratnya ini ya seharusnya kepala negara tuh jangan juga dihina, apabila ada kritik silahkan, tapi janganlah sebagai suatu ajakan kepada masyarakat untuk seruan jihad melawan pemerintahan yang sah. Itu sangat tidak sesuai dengan konstitusional ya. Jadi kita sudah ada negara hukum dan juga merupakan kesepakatan daripada para pendiri kita. Nah, itu jadi ada hal-hal yang sangat merugikan bangsa kita. Juga di abad 20 ini juga perlu diketahui bahwasanya pemberontakan PKI itu ada andil-andil penggerak daripada para habaib Ba'alawi. Ada dari keluarga, sampelnya dari keluarga Aidit dan juga keluarga Barakbah. Nah, ini artinya mereka pun juga sebenarnya juga punya andil juga pendirian Partai Komunis di Yaman. Jadi di Yaman itu juga sempat diadakan Partai Komunis. Di Indonesia pun juga sempat memimpin atau memotori pergerakan PKI yang di masa ini sekarang kita sudah di Oktober ini masih memperingati Hari Kesatria Pancasila. Jadi ini hal-hal yang sangat memprihatinkan. Sampai dengan abad 20. Nah, di abad 21 banyak sekali. Kita lihat kok makin banyak nih kezaliman-kezalimannya. Ada tadi gerakan radikalisme, gerakan untuk sifatnya ibaratnya mengajak masyarakat untuk jihad kepada pemerintahan yang sah. Ada hinaan-hinaan, ada hinaan kepada Gus Dur, ada hinaan kepada kepala negara, kepada Kiai Ma'ruf Amin, dan mereka juga mengaku sebagai tunan Rasul, tapi tidak mencerminkan akhlak yang baik. Malah banyak di tengah masyarakat mengeluarkan caci maki, hinaan, kebun binatang. Ini yang kami sangat prihatin gitu. Nah, dan juga doktrin-doktrin yang kurang pas, doktrin yang menyatakan bahwasanya Indonesia atau Jawi ini adalah milik Aulia Tarim, akan-akan milik mereka.
Padahal ya nyuwun sewu, Indonesia ini adalah miliknya Allah yang dititipkan kepada bangsa kita. Ini bukan milik orang-orang karim gitu. Dan juga mereka merendahkan para kiai-kiai kita. Ada doktrin berguru kepada satu habib yang bodoh lebih utama daripada berguru kepada 7 atau 70 kiai yang alim. Ini kan merendahkan dan juga membuat perpecahan di umat. Nah, maka dari itu saatnya ini kita tidak lagi diam, dan dengan pergerakan kita dengan Kiai Imad dan yang lain-lain sudah mengungkap bahwasanya mereka bukanlah zuriat Nabi atau zuriat Nabi palsu, bahkan merupakan keturunan Yahudi Kaukasia, Trahkazar. Ini hikmahnya apa? Hikmahnya kita juga membuat supaya mereka ini sadar. Apabila mereka sadar, moga-moga mereka tidak lagi sombong, tidak lagi zalim dan rasis kepada yang lain. Dan juga kepada yang sudah pernah menjadi korban daripada kezaliman mereka. Kalau dulu mungkin takut kualat untuk melapor atau untuk melawan atau gimana, tapi dengan tahu bahwasanya mereka bukan zuriat Nabi, jangan lagi kualat. Dan semoga jadi tidak lagi terzalimi. Nah, dan juga bagi masyarakat lain yang belum sempat terzalimi, masih husnuzon dan lain-lain, ya ini setidaknya bisa untuk menjadi bahan kesadaran dan kewaspadaan supaya bangsa kita menjadi eling lan waspodo, dan semoga ya jangan sampai terzalimi, merasakan kezaliman dari mereka. Jadi ada pepatah bahwasanya guru terbaik adalah pengalaman sendiri. Tapi guru yang paling bijaksana adalah kita belajar dari pengalaman orang lain. Jangan sampai kita merasakan kegagalan atau kezaliman dari orang lain itu teralami oleh diri kita pula. Jadi dengan demikian nih kita, bangsa kita ini harus sama-sama bangun, sadar bahwasanya ternyata ketika founding father kita menyatakan mengantar pada sampai pintu gerbang kemerdekaan, kita masih tugas lagi nih bukan sekedar di depan pintu gerbang kemerdekaan, tapi kita masuk ke dalam gerbang kemerdekaan, dan kita masih ada PR-PR untuk merdeka daripada penjajahan, kemiskinan, kebodohan. Dan penjajahan ini juga masih ada penjajahan yang sifatnya tidak menguasai secara politik negara, tapi mengkengkang secara ekonomi maupun kebudayaan maupun spiritual. Kayak misalkan tadi masalah tarim tadi. Nah, jadi ini saatnya kita bangun untuk merdeka daripada penjajahan-penjajahan bangsa lain di atas negeri kita ini sendiri. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.